Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Sarah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Unit 2 Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan membaca pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah melakukan proses berdoa bersama, sekarang kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengingatkan bahwa materi kita sebelumnya itu mengenai strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, di dalam strategi ini kita sudah mempelajari bagaimana dengan proses belajar, aspek-aspek dalam berbicara, kemudian hubungan menyimak dengan berbicara, dan masuk kita pada intinya itu strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, di situ sudah dijelaskan dengan rinci apa saja strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Nah, pada pertemuan kali ini
kita akan membahas mengenai meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan membaca. Baiklah, sekarang hal yang pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian keterampilan membaca, jenis-jenis keterampilan membaca, dan tujuan keterampilan membaca. Yang pertama, pengertian keterampilan membaca. Nah, sekarang saya akan mengemukakan pengertian tersebut menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dalman pada tahun 2013, keterampilan membaca adalah suatu keterampilan dalam kegiatan yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Nah, kemudian menurut ahli yang kedua yaitu menurut Klein dan kawan-kawannya dalam Rahim pada tahun 2010. Nah, definisi membaca adalah mencakup beberapa hal. Yang pertama, membaca merupakan proses. Membaca adalah strategis dan membaca merupakan interaktif. Nah, membaca merupakan suatu proses, dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki pembaca. Kemudian menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Daeng dan kawan-kawan pada tahun 2011, membaca dan menyimak merupakan aktivitas kunci kita mendapatkan dan menguasai informasi. Semakin banyak informasi kita, berarti kita akan mengetahui dan menguasai informasi, sehingga memudahkan kita atau siapapun untuk mudah berbicara ataupun menulis. Kemudian menurut Farr dalam Dalman pada tahun 2013 mengemukakan reading is the heart of education, yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini, orang yang sering membaca, pendidikannya akan maju dan ia akan memiliki wawasan yang lebih luas. Tentu saja, hasil bacaannya itu akan menjadi skema baginya. Skema ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Jadi, semakin sering seseorang membaca, maka akan semakin maju pula pendidikannya. Kemudian menurut Sadono dan Slamet dalam Purnamasari tahun 2014, keterampilan membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras-keras. Kegiatan membaca dapat bersuara dan dapat pula tidak bersuara. Nah, berdasarkan pendapat beberapa ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu keterampilan dalam mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk huruf, kata, dan kalimat dalam bacaannya, guna memperoleh informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Dengan membaca, kita dapat mengetahui isi dunia dan pola pikir kita menjadi berkembang. Hal ini pantas dikatakan bahwa membaca adalah jantung pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis keterampilan membaca. Membaca diklasifikasikan menjadi dua level. Yang pertama itu level permulaan. Level permulaan adalah aktivitas membaca dengan cara menyembunyikan atau melafalkan kata dan kalimat dengan baik dan benar sehingga informasi terserap lebih efektif. Yang kedua yaitu level lanjutan. Syarat untuk bisa membaca lanjut adalah membaca harus sudah bisa menggunakan keterampilan membaca permulaan. Nah, dalam penerapannya, keterampilan membaca ini ada dua kategori, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati.
Membaca nyaring adalah metode membaca yang dilafalkan dengan lantang, dengan suara keras, serta harus cermat dan dalam mengatur jeda dan tanda baca. Hal ini itu bertujuan untuk para pendengar bisa menyimak dengan baik. Nah, membaca nyaring ini dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu secara teknik dan secara estetik. Kedua keterampilan tersebut memerlukan artikulasi kata yang jelas, fasih, dan intonasi yang seimbang. Pertama yaitu membaca teknik. Membaca teknik ini mengharuskan pembaca untuk kejelasan artikulasi kata dan mengembangkan penguasaan isi bacaan tersebut. Yang kedua, membaca estetik, menekankan pada Yang kedua yaitu membaca estetik. Membaca estetik ini menekankan pada kehalusan hati agar dalam pembacaannya bisa terdengar indah. Pembacaan estetik ini biasa diterapkan pada pembacaan puisi dan pembacaan Al-Quran. Yang kedua yaitu membaca dalam hati. Teknik pembacaan ini itu tentu dilaksanakan di dalam hati. Dalam praktiknya, pembacaan ini dilakukan dengan mata menghayati tiap baris bacaan tanpa menggerakkan bibir ataupun menggerakkan mulut. Karena teknik ini dilakukan dan dihayati oleh seorang individu, pembacaan ini memiliki sifat yang personal. Membaca dalam hati sendiri terdiri dari bermacam-macam kategori, yaitu yang pertama, membaca intensif. Membaca intensif adalah aktivitas membaca yang dilaksanakan secara serius. Membaca ekstensi. Membaca ekstensi adalah pembacaan yang dilaksanakan secara luas. Dalam praktiknya, pembacaan dibolehkan untuk memilih segala jenis dan macam bacaan. Nah, membaca ekstensif ini bertujuan agar segala wawasan dan pengetahuan bisa direngkuh oleh pembaca sehingga melahirkan pengetahuan yang komprehensif. Kemudian membaca kritis. Teknik ini bukanlah membaca untuk mengkritik, tetapi kategori membaca yang dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, radikal, evaluatif, dan komprehensif. Kemudian membaca kreatif. Nah, membaca kreatif adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh makna baru dari sebuah pengetahuan dari bacaan. Kemudian membaca cepat. Sesuai dengan namanya, digunakan untuk menyelesaikan bacaan dengan kualitas buku yang banyak dengan syarat berupa waktu singkat dengan penangkapan yang cermat. Kemudian membaca apresiatif. Membaca apresiatif adalah pembacaan yang menekankan pada keahlian menikmati keindahan sebuah teks dengan rasa dalam hati dan penghayatan sehingga dapat mengapresiasi gagasan yang ada dalam tulisan tersebut. Nah, yang ketiga, tujuan membaca. Misi utama dalam membaca merupakan memperoleh informasi dengan akurat dan baik dari sebuah teks. Nah, ada beberapa poin tujuan membaca tersebut. Yang pertama, menghayati keindahan isi pada sebuah teks. Yang kedua, membacakan teks kepada peserta didik bisa membuat mereka lebih memahami sebuah bacaan. Memakai metode tertentu agar lebih paham dalam membaca. Mengulas kembali pengetahuan yang telah lampau sehingga pengetahuan tersebut menjadi solid. Kemudian mengkoneksikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru.
Kemudian mengumpulkan data sehingga tujuan untuk menyelesaikan laporan berbentuk tulisan maupun lisan. Kemudian memahami sebuah struktur bacaan. Kemudian menambah wawasan, pengetahuan, makna pada sebuah bacaan untuk meningkatkan level sosial individu dan kelompok grup belajar. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, dan tujuan dari membaca. Sekarang kita akan membahas mengenai implementasi keterampilan membaca dalam pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran, keterampilan membaca bisa diimplementasikan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, metode EJA. Metode EJA yaitu untuk level pertama membaca dapat dikenakan ke siswa dalam bentuk huruf dengan urutan alfabet. Kemudian metode bunyi. Metode bunyi adalah kaidah dari aktivitas pembelajaran. Metode bunyi ini hampir mirip dengan metode pada level pertama, yaitu level permulaan. Kemudian metode suku kata. Metode ini siswa akan dikenalkan pada baris suku kata berupa da, di, du, de, do, sesuai dengan urutan alfabet. Kemudian metode kata. Kata dalam setiap huruf dan kalimat dijadikan sebuah landasan utama untuk pengenalan kepada siswa. Kemudian metode global. Metode ini mengharuskan mempresentasikan suatu bahasa secara menyeluruh. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah gambar. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu penyebab siswa SD mengalami kesulitan dalam keterampilan membaca. Pertama, yaitu ada dari faktor internal. Faktor internal ini bisa seperti minat baca. Minat merupakan kegiatan siswa dengan penuh kesadaran terhadap suatu objek. Kemudian, oleh karena itu, minat perlu dikembangkan dan dilatih dengan terus-menerus. Jika minat baca anak rendah, maka tingkat keberhasilan anak dalam membaca akan sulit tercapai. Minat baca anak harus ditumbuh kembangkan sejak dini. Dan untuk membangkitkan minat baca tersebut, guru harus memberikan motivasi dan bimbingan pada diri siswa. Yang kedua yaitu motivasi. Kegiatan pembelajaran akan berhasil dan tercapai tujuannya jika dalam diri siswa tertanam motivasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kepemilikan kompetensi membaca. Keterampilan berbahasa ada 4, yaitu keterampilan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Keterampilan dalam membaca diperlukan latihan-latihan tahap demi tahap. Kegiatan membaca berkaitan dengan pengenalan huruf, bunyi, dan huruf atau rangkaian kata, makna atau maksud, dan pemahaman terhadap makna atau maksud. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi unsur-unsur yang berasal dari lingkungan baca. Dalam hal ini, sekolah sebagai pusat kebudayaan harus menciptakan siswa yang gemar membaca melalui perpustakaan sekolah. Sekolah harus dapat menciptakan suasana perpustakaan yang menyenangkan dan memberi kenyamanan siswa dalam belajar. Lingkungan baca sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan membaca anak. Lingkungan baca anak yang menyenangkan akan memberi kenyamanan bagi si pembaca dan mempermudah anak dalam membaca. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu cara meningkatkan keterampilan membaca pada anak SD. Yang pertama, mengoptimalkan fungsi otak kanan dan kiri.
Otak kiri menempatkan kegiatan membaca pada analisis harfiah dan linear. Otak kanan mampu memahami berbagai macam simbol dan parsial, serta mudah menangkap makna intuitif dan metafor. Kemudian, membaca secara runtut bahan bacaan. Membaca secara runtut dari kiri ke kanan akan melatih mata untuk melihat deretan kata dan kalimat dengan cepat, dan juga dapat memungkinkan untuk membaca kalimat yang penting. Yang ketiga, mengikuti baris kalimat dengan jari. Cara ini cukup efektif bagi pelajar untuk membaca dengan cepat. Kemudian yang keempat, membiasakan mata terlibat rute membaca. Membiasakan mata untuk terlihat dalam rute bacaan, yaitu dari kiri ke kanan serta kemudian ke bawah, dan diawali dari kiri lalu ke kanan secara berulang, akan melatih mata dan otak untuk dapat membaca lebih cepat. Yang kelima, gunakan pencahayaan yang cukup. Ketika membaca, ada baiknya kita membaca di tempat yang terang dan cukup sinar agar lebih mudah untuk membaca. Hal ini dapat membantu kita untuk melihat kata-kata lebih jelas dan mempercepat bacaan kita. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan membaca. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita membaca doa setelah selesai proses belajar mengajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Baiklah, semua kegiatan telah selesai dilakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.